nih. Ini motor anak Ira, Kak. Saya. Sering 81. Benar. Saya. Benar. Ngobrol lama-lama jangan gampang percaya. Sekarang gini, jangankan orang yang baru kita kenal, orang teman dekat yang sukses itu jauh banget. Wan, jadi nanti kita kedatangan tamu. Nanti sama kamu siapin itu kopinya dari Kopi On, ingat. Terus di depan itu tolong dibersihin, disapuin kalau bisa. Biar nanti kalau ada tamu itu bersih, nggak malu-maluin. Wan, Wanda, Wanda, Udah lama datang. ada mungkin 2 jam setengah. Kamu. Kamu lagi ngapain atuh? Duh, Sorry, tadi nggak konsen. Ini saya kehipnotis nih. Ini gambar-gambar motornya keren banget ini. mana coba lihat. Oh iya bener, keren tuh. Keren. Oh, Tuh jadi ini. oh iya tuh. Ini mau pakai bikini doang. Kamu kan tahu ini tuh kesukaan saya. Tadi kamu tuh saya ngajak ngobrol dari tadi gimana sih? Namanya juga kehipnotis sama gambar-gambar motor keren. Ngomongin hipnotis mah nih. Saya bawa kalung jimat ini teh. Oh, kalau gimana? Buat hipnotis. Gimana? Ada sih. Ada ini tuh lihat tuh. Gimana caranya? Lihat ya. Ini kalung bukan sembarang kalung. Ini kalung buatan Mbah Jamrong. Oke. Ini kalung katanya bisa menghipnotis orang. Syaratnya kamu harus fokus. Fokus ke sini berarti atau ke sini? Nah, jangan ke sana. Oh, ke sana. Ke sini dia. Tuh ada cincin tengkorak ya. Kamu perhatikan. Terus ini Ininya, diikuti. cincinnya ikuti. Fokus ya. Iya, oke. Fokus. Ikuti ya. Digoyang-goyang gitu ya. Nanti calon. Nah, Hah? goyang-goyang. Perhatiin. Perhatiin. Ya. Tata cincinnya. Tata cincinnya. Ya. Fokus. Ya. Fokus. Kenapa jadi dia yang berhipnotis? Nih. Bangun, bangun, Duh, gimana ini? Bisa nih, nggak bangun-bangun. Wah, itu cewek seksi. Mana? Kamu mah, ay cewek langsung bangun kamu mah. Ada gomis ya? Udah, kita bisa dulu nih. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Garasi 181 bareng saya Wanda Urban. Dan saya Elmi Urban. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, kirim doa, transfer, ataupun endorse. bisa semuanya ya di sini. Kita sekarang akan masuk ke satu segmen di sini di obrolan halu. Hal yang mesti lu tahu. Nah, siapa yang jadi bintang tamu di episode sekarang? Kalau tadi kita ngomongin masalah hipnotis, akan hadir nih orang yang jago hipnotis. Oh, tapi jangan lupa kalau ngomongin tentang obrolan halu, nyengeng atuh. Oh, Garasi 181. Betul. Ya. Iya. Garasi 181. Nyengeng. Ngeng dulu yang satu ini ya. Ayo Kang Ayah, mau nih teh? Silakan duduk dulu di sini. Apa kabar?
Buka dulu atuh, panas. Helmnya buka ada Ini mau. mah seperti Panas. kayak di TV. Kayak mirip. Di TV Kang Ojek. Kang Ojek mah aja di dia. Nah, buat pemirsa Garasi 181, nih tadi yang kita omongin ya, kita sudah kehadiran di segmen obrolan halu ini seorang ahli hipnotis. Wah. Nih jangan dipandang matanya nih. Iya, takut saya juga. Nahan halu. Halu hal yang perlu lu tahu. Itu ya, apa kabar Kang Ferdian? Alhamdulillah baik. Ini tuh nama channelnya apa? Channel Garasi 181. Gini Wan, Garasi. Garasi 181 ngeng. Siap ya. Oke ya. Ya. So, ketemu lagi di Garasi 181 ngeng. Nah, Dihipnotis kurang. Dia mau nurutin kata saya. Berhasil saya hipnotis dia. Ya, jarang terjadi ini. Berhasil lah dibayar. Bayar gitu nih. Tapi gini, yang pasti bareng saya Wanda Urban. dan saya Om Urban. Nih kita akan ngobrol sama Kang Ferdian ini. Ini yang pertama nih ya. Betul. Yang mau saya tanyakan ini luar biasa. Dari namanya saja gelarnya luar biasa nih, lihat ya. Ferdiansyah Setiadi Setiawan SIP CH CHT CI. Ih, panjang-panjang tuh, yang Panjang. panjang gelarnya itu Tiga apa? karetanya. Tiga kareta. Itu Ini kenapa? maksudnya gelar apa kan? SIP. Kalau SIP itu pendidikan formal, Ya. sarjana ilmu politik. Di mana waktu itu Kang? Di Bandung, saya kuliah di Bandung di Universitas Pasundan Bandung jurusan Hubungan Internasional. Oh, HI. Alhamdulillah Bukan lulus. hipnotis internasional, bukan? Oh, hubungan. Alhamdulillah lulus. Loh, tahun berapa sih itu Kang lulus? Aduh, lulus tahun 2001 2002 ya. Angkatan? Ini banyak orang nggak tahu. Ya. Nah, itu ada juga gelar di nama Ferdian ini CH CHT CI. Itu apa itu? Itu gelar di non formal tapi hipnosis ke. Oh. Jadi ilmu hipnosis itu ada sertifikasinya, ada gelarnya juga. Itu, sebentar, itu bentuknya ke sekolah lagi atau gimana? Kalau di luar sih bentuknya sekolah, di Indonesia bentuknya masih kursus ya. Oh. Masih kursus singkat, tapi ada klasifikasi tertentu sampai akhirnya kita bisa dapat gelar Ya. itu. CH itu? Certified Hypnotist. Oh, jadi untuk Untuk ngambil hipnotis yang basicnya itu saya. Oh. Kita punya gelar Certified Hypnotist itu belum boleh praktek untuk terapi ya, secara Oh. profesional itu belum boleh. Tapi kalau udah Jadi- narasumber gitu itu bisa. Kalau boleh. CHT? Certified Hypnotherapist. Oh, itu untuk pengobatan Itu buat tujuannya. larinya ke terapi psikologi. Yang terakhir ada CI. Certified Instructor. Oh, Jadi saya fitness. itu salah satu instruktur Jumba. Bukan Jumba. dosen lah kalau di ini mah Oh, dosen levelnya hipnosis sudah hipnoterapi. dosen gitu kan, ya? Kalau di dunia hipnosis. Kan ini luar biasa nih ya buat pemirsa Garasi 181 juga. Kang Ferdian ini sebagai Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia. Iya. Kemudian the board, Oh, kemudian the Board of Executive, the Indonesian Board of Hypnotherapy atau BH. IBH. Oh, ada ini ya. Kalau BH mah ini tuh. Ya, itu ya. Kemudian the Board of Executive of MNLP Society Indonesia. Betul. Wah, dia mau hararek saya nyebut lagi, Professional Member of the Society of NLP TM USA. Betul. Oh, itu ada, berarti ada dari ilmunya Amerika. yang diambil. Dari Amerika. Oh, Iya. wah itunya hebatnya. Jadi hipnosis hipnoterapi itu ada apa sertifikasinya, ada sekolahnya, ada nasional, ada internasional. Kebetulan saya sertifikasi nasional ada, internasionalnya juga ada. Nah, ini yang menarik nih ya. Kan ini tuh jadi Kelawan. Ari awalna teh. nah, itu maksudnya. Awal. Kalau pendidikan formal mah sebagai ilmu HI lah ya, bukan internasional, tapi tiba-tiba ke hipnotis gimana? Ya, karena saya itu seorang sarjana ilmu politik yang lebih memilih menjual tawa daripada menjual janji. Politik mah penuh janji. Kan itu bapak-bapak. Saudara gitu. Ya, awal terjun ke dunia hipnosis itu sengaja nggak sengaja ya. Jadi dari SMP itu memang udah pengen jadi artis ceritanya teh. Oh. Dari zaman SMP tuh pengen jadi artis, gimana caranya tampang nggak ganteng-ganteng amat. Iya gitu sih. kan. Ganteng nggak tapi maco ya. Ganteng nggak tapi ngangenin. Itu yang lebih penting. Karismatik lah ya. Itu ya bingung lah gimana, terus akhirnya sempet ngeband. Kebetulan saat itu bandnya
ada label yang suka lah. Sempet anak band juga. Sempet bisa nyanyi, bukan jago nyanyi ya, sempet bisa nyanyi. Apa nama bandnya dulu, siapa tahu saya tahu. Oh dulu kita bandnya kan karena iseng dan memang jalurnya pengen ke rekaman, jadi nggak pernah manggung-manggung di Event. mana. Sampai ngeluarin album atau belum? Sebetulnya hampir ngeluarin album, cuma Pemain band. Oh, ini yang jarang tahu ya. Iya. Ferdian seorang pemain band. dulu mantan. Vokalis dulu. Juri-juris. Tapi karena terjadi sesuatu dan lain hal, ada clash lah sama pemain, akhirnya saya keluar dari band itu. Ya udah, dari situ bingung ngapain gitu kan. Sempet kerja dulu, Ini di posisi setelah beres kuliah atau masih selama? Kalau pas lagi ngeband, pas lagi kuliah. Oke. Ngeband lagi kuliah, terus sampai akhirnya ada satu peristiwa juga yang bikin saya akhirnya belajar hipnoterapi, karena saya dulu pernah hampir meninggal. Maksudnya hampir meninggal? Sakit dulu, agak bandel ya, liver saya bengkak, terus unam ya. Ayam beren. Perairan gitu Pak. sampai akhirnya punya trauma ya, hampir meninggal itu setelah sakitnya 3 bulan itu kan, 3 bulan harus dirawat. Sejak sembuh itu ada trauma, ada ketakutan sampai di situ akhirnya kebetulan ibu saya dokter kan. Ya. Dinyatakan secara medis sudah sembuh, tinggal psikologisnya aja. Nah, ibu saya menganjurkan waktu itu harus ke psikiater. Tapi kalau nggak ke psikiater, kata ibu saya, cari hipnoterapis. Ya udah, belajar searching Google, ada hipnoterapis. Tadinya niatnya pengen diterapi, tapi ternyata ada seminarnya. Ikut seminarnya, begitu ikut seminarnya, ternyata hipnosis itu bukan klinik, memang menarik ya. Ada ilmunya lah ya. Ada ilmunya gitu. Jadi memang mempelajari tentang pikiran manusia. Berarti dari tahun berapa kan gitu? Baru sih sebenarnya kalau di hipnosis itu belajar tahun 2004. Oh, yang baru atau 2004 sekarang sudah 2020 atau udah 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun. Oh, jadi memang sudah lama lah ya. Dari kuliah berarti ya tertarik ke dunia hipnotis. Terus belajar. Sebetulnya setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah. Jadi 2003 itu saya kolaps sakit, terus 2003 itu saya mulai belajar, 2005 mulai profesional. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya ya. Betul. Ketika sakit terus belajar, jadinya sekarang biasa. Tapi gini, awal dulu dibilang sebagai profesional lebih ke pengobatan atau lebih ke stage kalau di panggung stage hipnotis namanya. Stage hipnotis. Ya. Awal itu memang tujuannya buat ngobatin diri sendiri dulu. Terus belajar tadinya tujuannya memang buat stage hipnotis, tapi karena hipnotis ini ilmunya luar biasa lah gitu kan. Jadi ya udah dipelajari semua, ya akhirnya sekarang stage hipnotis juga, terapi juga, ngajar juga. Kayak pernah tuh hipnotis AWW gitu ya, perempuan terus jadi bogoh. Bisa nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Sebetulnya itu sih nggak perlu pakai hipnotis ya. Jadi pakai ada ilmu psikologi terapan lainnya ya, ada ilmunya lah. Ada ilmunya gitu. Bisa sih sebetulnya. Ya, kalau cinta mah nggak, cuman minimal tertarik dulu. Itu bisa sebetulnya. Itu bisa, cuma kalau gue pribadi nggak pernah sih kalau. Jadi biar cinta apa adanya. Masa sih? Biar apa adanya aja. Ya mengalir aja. Tapi gini, katanya tidak semua orang bisa dihipnotis, benar nggak sih? Betul. Jadi orang yang bisa dihipnotis itu cuma orang normal yang pertama. Oh, normal. Orang normal. Kalau orang gila nggak bisa. Orang gila nggak bisa. Jadi tuh bisa wan, mana bisa wan. Kalau ada orang bilang gua nggak bisa dihipnotis, berarti normal. Yang nggak bisa dihipnotis itu yang gila. Berarti mentalnya terganggu. Betul. Jadi semua orang normal itu pasti bisa dihipnotis. Katanya gini, kalau orang yang bisa dibilang IQ-nya rendah itu nggak bisa dihipnotis. Sulit, bukan nggak bisa. Sulit. Jadi semakin orang yang gampang dihipnotis. Sulit kamu Mi. Ya. Orang yang gampang dihipnotis itu orang yang fokusnya bagus, imajinasinya bagus, intelektualnya tinggi. Itu justru yang gampang. Bisa. Kayak tes. Ini sebagai bukti nih ya. Apakah di antara kita ini nanti siapa yang memang di bawah rata-rata IQ-nya, kecerdasannya, fokusnya, atau memang bisa ya, nanti boleh ya nanti ya. Tapi satu yang menarik lagi, ini juga ternyata kalau saya baca banyak juga yang bilang kalau
stage hipnotis itu juga pura-pura katanya. Itu mah Termasuk yang banyak pernah ya. dilakukan Kang Ferdian bersama siapa Ivan Hakim kalau nggak salah ya katanya. Itu sih netizen ya, netizen itu kan apapun bebas lah kalau netizen mah ngomong apapun ya. Kadang-kadang kan mulutnya bukan di sini tapi di sini. Di sini mulutnya di jari. Ya di sini. Kalau sudah ketemu mah ngeluh gitu. Sebetulnya kalau dibilang setting enggak ya, karena hipnosis itu yang saya lakukan itu semuanya benar-benar real. Cuma memang sudah ada skrip. Maksudnya skrip itu nanti adegannya arahnya kemana, itunya kemana, itu sudah ditentukan oleh pihak tim kreatif. Tapi hipnotisnya real. Gitu. Atau ilmu yang bisa dipelajari yang semua orang juga sebetulnya bisa melakukan itu ya. Semua orang bisa, asal belajar, asal mau belajar ya itu pasti bisa. Saya juga dulu pernah terhipnotis belajar itu sama Ki Petir. Terhipnotis itu kan datang aja dulu, datang ya harus bayar. Bayar. Akhirnya bayar. Apa yang terhipnotis? 200.000 Pak. ADM. Waktu itu zaman kuliah Pak. Saya tahu ya. Tapi itu tuh ya. Ya, ini luar biasa. Tapi yang paling penting, kita kan sudah memberikan edukasi lah buat netizen ya, yang biasanya menganggap sesuatu itu seenaknya aja. Ini semuanya real. Ada ilmunya bisa dipelajari. Ya. Bukan klinik, bukan magic, bukan apa ya. Itu. Kalau buat saya sih orang mau percaya mau nggak terserah, tapi apa yang saya lakukan insya Allah selalu real. Cuma memang ada skrip itu bukan skenario ya, apa namanya. Jadi sudah ditentukan nanti targetnya siapa, diapain, arahnya kemana, Termasuk itu sudah ada. Termasuk pelaku kejahatan yang gendam juga itu. Kalau itu mah sebetulnya nggak tepat kalau dibilang hipnotis. Lebih tepat dikatakan penipuan terstruktur. Ya, kalau sekarang kita lapor ke polisi, Pak saya kena hipnotis di jalan, udah nggak akan diproses. Tapi kalau kena tipu itu pasti diproses karena ada undang-undangnya. Kalau hipnotis nggak ada. Terus memang yang di jalan itu bukan hipnotis murni, jadi memang penipuan. Kalau nggak ada unsur iming-imingnya, ada intimidasinya atau empatinya yang diambil. Itu aja. Untuk berarti untuk menghindari kita jadi korban ya penipuan lah ya, sebutnya seperti itu, harus apa nih? Nah, kuncinya jangan gampang percaya sama orang yang baru atau tidak kita kenal. Itu kuncinya. Jadi kalau ketemu orang baru ketemu, jangan ngobrol lama-lama, jangan gampang percaya. Sekarang gini, jangankan orang yang baru kita kenal, orang teman dekat aja masih bisa nipu. Iya, banyak bener nggak? kasusnya. Iya. Mana sih hutang orang mana? Nipu aing mah itu mah telat bayar. Ya beda lagi ya, nipu dan telat bayar. Ya, kalau cair ya. Kira cair. Nipu di nyangu. Muah ya. Jadi itu, tapi yang menarik sisi lain dari seorang Ferdian ini adalah Kaos nagewan tinggal. Kaos nagewan. Ke polosnya kenapa? nah, ini katanya juga seorang Ferdian ini adalah seorang pencinta motor. Otohipnosis. Otomotif dan hipnotis. Motornya juga motor besar. Motor kolotnya. Saya punya kan Dulu, ya. motor besar di rumah. Apa? Honda Beat 4 biji. Saya besar ya. Kalau di sana besar. Bengket. Nah, kalau saya punya motor kolot. Jadi itu kudu Klasik ya. lain tuh kudu ngabensinan, tuh kudu bayar pajak. Maksudnya motor klasik kolot? Bukan ini Bapak. Motor orang tua. Orang tua. Motor kolot berarti motor orang tua ya. Benar, tapi kan memang pengguna motor besar juga katanya. Ya kalau main motor dari dulu udah memang udah hobi ya, udah suka motor dari sekitar tahun 92 saya udah main motor besar. Dulu tahun 92-93an itu saya bergabung di salah satu klub motor besar sekarang di Indonesia. Logonya nggak usah disebutin namanya ya. Dulu sih logonya T-Rex. Apa namanya? Jangan. Saya T-Rex ini kerangka T-Rex logonya, terus berubah jadi tengkorak, ada palu sama kunci Inggris. Ya. Itu dulu. Nggak usah disebut namanya, tapi orang-orang mungkin Udah tahu anak atau motor tahu. motor pertama apa Kang dulu kamu masih ingat nggak? Tahun 92 saya motor pertama buatan Jerman. Dulu BMW. BMW dulu. BMW ya. BM ganti BM lagi, terus Memang motor pertama BMW gitu. BMW yang pertama BMW, pernah pakai BMW. Terus dulu karena di klub itu kan banyak motor tua juga. Ya. Punya DKW juga punya. Union atau Tapi BMW dulu masih murah atau Dulu masih murah dulu. sekarang mah lumayan ya? Dulu ya sekarang Tahu mah. nggak apa yang membuat BMW itu jadi mahal apa? Apa tuh? Huruf W-nya. Kalau huruf X mah murah BMX. mahal sih lagi. BS mahal. Tetap aja sama motor BMW. BMW itu. Sama
sama sampai lagi ratusan Iya, Pak yang sekarang ya. Dulu punya DKW, Hummel atau Union? Dulu IVA, IVA. modelnya hampir Oh, kayak Union. jurusannya IVA bukan IPS ya? Oh, DKW. Terus Terus enggak sih, dulu memang target paling suka tuh BMW, sama sampai sekarang pun sebenarnya BMW sama yang dari Amerika itulah pokoknya. ade ya. Nah, ade Ade goreng kubasa. Haji Dedi. Bapak Aing. Oh, jadi sekarang motor yang sekarang apa? Sekarang Ade. Davidson. Oh, yang apa tipe apa? Yang sekarang itu yang terakhir Street Glide. Oh, Street Glide. Nah, kalau sekarang nanya dengan kesibukan Kang Ferdian syuting apa? Ini motoran Iraha. Nah, saya. Itu dia sih, saya mau motoran kalau pas kebetulan pulang ke Bandung ada waktu kosong ya sama anak-anak paling short riding lah ke Garut. Kalau yang jauh-jauh sekarang sih lagi jadwal lagi kayak gini nggak bisa ikut. Oh, gitu ya. Yang luar biasa juga kan Ferdian itu urban oke Wan. Maksudnya? Orang Bandung. Oh, orang Bandung asli. Aslinya. Rumahnya di daerah Kircon ya kayaknya. Turangga. Oh, Turangga. Rumah saya di Bandung di Turangga. Tapi gini, ada relate-nya nggak belajar ilmu hipnotis dan juga memotoran? Maksudnya pas mau beli motor jadi murah gitu. Apa kebayang itu nggak? Bisa. Tapi itu dilakukan nggak? Murah, Atau nggak? Ada nggak kan? Nggak sih ya, kalau secara langsung sih nggak, kalau ke harga ya, cuma kalau begitu kita mau jual biar orang mau beli gitu, nah itu bisa. Oh, berarti motor-motor yang dulu sempat dijual punya Kang Ferdian ini harganya kejualnya mahal. Oh mahal tuh, bukan artis gitu. Oh, bukan karena ilmu hipnotis ya, bukan ya? Urut artis mah. Ada ya urut artis mah. UP di urut Ferdian. Upe apa sih? Oh, Tapi jadi hobi selain memotoran apa nih Kak? Hobi sih cuma dua ya, mau motoran sama nembak. Oh, Hobi nembak. nembak siapa? Nembak cewek. Ih, kali-kali ajak kita Kalau nembak ya. kalau cewek mas, gue yang ditembak. Kali-kali ajak kita nembak. Ayo, nembak. Aing belum pernah Nembak Saya beneran enak. pegang pistol beneran juga belum pernah. Enak loh kalau pakai pistol itu. Nah itu antara hipnosis dengan main nembak itu nyambung, karena nembak itu harus tenang, harus fokus. Oh iya. Makin nafsu tuh kalau kita emosi, kalau kita pengen cepet-cepet kena, itu sasaran justru makin ngawur. Oh, nantilah. Ya, nanti kali-kali ajak ya. Kapan-kapan kita kita ajak nembak lah sama Kang Ferdian, nyobain lah. Kita Iya. juga ada nembak yang Iya Mas kan, dari tadi kan ngomongin tentang hipnotis. ya cing, sekarang mah Saya juga punya nih Kang, tahu gitu. nah itu tuh bener kan ini kayak atau enggak yang pakai apa api gitu, ini sebetulnya ini disebutnya pendulum. Kalau orang awam nyangkanya ini ada baik magicnya, padahal bukan. Pendulum itu kan zaman dulu ya pakai pendulum. Pendulum itu sebetulnya hanya untuk alat bantu pengalih fokus. Oh. Jadi pakai apapun bisa, asal fokusnya bisa teralihkan. Ya, karena orang yang mudah, yang gampang fokus, yang imajinasinya bagus, itu yang gampang dihipnotis. Nah itu saya banget Mana tuan? saya kan imajinasi kalau lihat gambar tuh imajinasi jadi itu gambar apa? Beda. Itu gambar apa itu? gambar motor inspirasi buat mau dipotong gitu. Mau yang naiknya yang suka pakai bikini siapa Pak ya? Sama bonus aja tujuannya lihat motor sebetulnya. Bisa ya Kang ya? Ya. Bisa semua. Biasanya seniman-seniman itu kan biasa bermain dengan otak Imajinasi gitu ya. kanan. Itu justru lebih cenderung lebih mudah. Sekarang mah coba Kang, siapa lagi? Kamu. Ini aja sekarang nggak usah ngomongin hipnotis dulu. Yang dilihat ini kan tadi ngomongin fokus. Nah kita ngukur kemampuan fokus. Oke. Nah, di antara berdua ini yang fokusnya paling bagus tuh yang mana kita bisa lihat. Gitu. Nah caranya gini, tangannya begini. Fokusnya ke sela-sela jari. Ya. Fokusnya ke sela-sela jari, jangan kemana-mana. Ya, kalau fokusnya bagus ini pasti bisa nih. Jadi sambil fokus sambil ditekan, yang keras sekeras-kerasnya ditekan, yang keras sekeras-kerasnya. Sambil dibayangin ya, kalau udah ditekan, kalau udah fokus sambil dibayangin ditetesin lem, terserah mau lem apapun itu, lem yang paling keras. Mau super glue, mau lem kayu, mau apapun itu, pokoknya bayangin tetesin di situ banyak sekali. Sambil dibayangin ditetesin, sambil dirasa-rasain lemnya masuk ke sela-sela jari itu. Kebayang? Kerasa? Nah, karena lemnya banyak masuk ke sela-sela jari itu, sambil lama-lama sambil dibayangin ya, sambil dirasa-rasain, makin lama lemnya makin kering. Bayangin terus, semakin lama semakin kering. Karena lem itu semakin lama semakin kering, sambil dirasain, jari itu makin lama makin neken, makin nempel, makin lengket, makin kuat.
bayangin terus, lemnya semakin kering sampai akhirnya jari itu nempel kuat sekali. Makin dipaksa dilepas justru makin keras, makin lengket, makin pagel. Sekarang bayangin lemnya kering sekali, saking keringnya jari itu nempel kuat sekali, nggak bisa dibuka. Makin dipaksa dibuka justru makin nempel. Coba paksa buka. Nah, orang bilang hipnotis itu nggak sadar. Ini sadar nggak? Sadar nggak? Kita lagi sadar ini susah. Secengkak ya, hei. Wah, luar biasa. Aduh. Makin dipaksa menempel, makin dipaksa lepas makin nempel justru kan. Iya, secengkak. Ini beneran loh ya, pemirsa Garasi 181. Tangan saya hese. Aduh, iya cangkel kan. Makanya, akhirnya hiji deh diginiin ditempelin. Aduh ya. Masuk aja. Nanti lepasnya. Masukin dulu. Kan mau dilepas kan? Nah, ini yang satu lagi juga sama. Keras, nempel nggak bisa dibuka. Ini jadi dua. Itu kayak hadut-hadutan kan? Sekarang bisa dibuka? Itu bisanya. So, paksa buka coba. Makin dipaksa dibuka makin keras. Makin dipaksa buka, badannya justru makin lemes. Kayak nggak ada ototnya, nggak ada tulangnya. Coba paksa buka. Ayo. Tuh kan makin lemes. Tuh kan. Lemes bisa makin lama. Itu macan dahar gitu Ya bener Nah, kebuktian ini mah Sadar, terbukti ya, pemirsa. Itu kudu macam-macam ya lah. Iya banyak. Oke, dipaksa dibuka makin leles gitu. Saking lelesnya jadi tunduh, jadi ngantuk gitu kan. Tuh. Paksa tuh. Makin dipaksa dibuka makin jadi tunduh. Saking ngantuknya jadi pengen tidur. Tuh kan tidur. Lama-lama tidur. Makin lama makin dalam tidurnya. Semakin lama semakin dalam. Nah, sekarang kita lepas ya jari itu ya. Sekarang masukin tidur yang dalam. Pas bayangin sekarang di jari itu disiram air hangat. Ya. Lemnya mulai lepas sekarang. Lemnya mulai bersih, tangannya mulai bersih dari lem, bisa dibuka. Tapi nanti pas buka mata lupa sama nama pohon, ngaran teh sahanya, nama tuh siapa lupa, pokoknya lupain namanya. Jadi pas buka mata nanti namanya lupa ya teman-teman ya. Lupa banget sama namanya, sahanya ngaran teh. Oke. Buka mata, lupain namanya dihapus sekarang dari kepala. Nah, oke, sekarang pas buka mata namanya lupa ya. Oke. Hitungan ketiga, buka matanya, bangun, tangannya, jarinya udah bisa dilepas 1 2 3. Nah, bisa kan? Ya. Bisa lepas. Bisa lepas. Oke, perkenalan lagi deh, namanya siapa? Ya, pemirsa di Garasi 181 sama saya siapa, Sa? Ferdian. Ferdian. Nah, perkenalkan dulu. Dengan ini nama channelnya Garasi 181 dengan Saya siapa? Saha. Emang nggak punya nama dari kecil? Ada siapa? Ferdian. Sa. Ya, Sa. Ya, sama. Ngaran mana main apa? Tapi bohong. Kalau lupa, bohong pak, nggak apal berarti. Sadar kan? Iya. Kita lagi apa sekarang? Lagi syuting konten kan? Iya. Di tempatnya di Garasi 181. dengan Saya dengan Tadi mah inget ya. di itu dompetnya. Tapi saya di sana. kumaha itu host teh. Tapi jadi rada tadi mah inget nanya. Awal kan awal opening. Nah, coba Ki. T I N I jadi Tini. nah itu. Oh Oke. yes. Dengan Saya Tini. dengan gitu. W A T I jadi Wati. oke namanya. Oke, kita ketemu di channel Garasi 181 bersama saya Tini. Dan saya Wati. Kami Tini Wati. Tini Wati. Ngeng garasi dulu. Garasi 181. Ngeng. Oh iya. Garasi 181. Ngeng.
Saya Tini. Saya Wati. Tapi asalnya anehnya. Sadar ya. Hitungan ketiga semuanya balik lagi normal. 1, 2, 3. Nama? Kami. Nama? Saya Wanda Urban. Ada yang aneh tuh. Ini aneh bisa gitu. Nah itu itulah hipnosis. Tapi tadi tahu ya. Tahu semua, semua tahu apa yang Yang saya terjadi. rasakan Tapi kenapa yang pertanyaan bukan? Saya tahu, tapi kenapa saya mau mengikuti apa yang dikatakan Ferdian? Ya itu hipnosis. Walaupun saya tahu, Nggak bisa keluar. ya nggak Nggak. menahan. Saya menahan. Ya. Ayo kudu ningali hasilnya kayak gimana? Abang saya bukan serius. Oke kan ini. Ya, karena ada penolakan, ada apa namanya pertanyaan. Ini apa ada apa ya? Ada apa itu akhirnya jadi pusing. Enggak pernah ada dia. Terus Saya Wanda Urban. Saya Elvi. Elvi Urban ya, Elvi Urban. lain ini lain. Bukan. Mati. Luar biasa ya. Ini yang mungkin ini kalau yang belum pernah merasakan di hipnotis tadi kita tuh tahu. Tapi nggak apa susah gitu bun. Pengennya tuh nurut sama Ya. kalian, tapi kalau mau ngelawan itu Erep tuh. Ya. Nah itu hipnosis kan sebetulnya. Jadi kita sadar kita tahu tapi kita nggak bisa. nggak mau tahu. Nah nanti tapi nggak. Ya itu erep tuh kondisi hipnosis sebetulnya. Jadi kalau orang ngomong hipnotis, setiap orang normal setiap hari itu pasti keluar masuk zona situ. Pernah mengalami itu. Jadi kalau orang gua nggak bisa dihipnotis, ya berarti tidak sehat. Itu ya. Terima kasih luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu bang. Kita juga sudah membuktikan barusan bagaimana rasanya dihipnotis oleh ini masternya ini Bang, ya. Itu namanya juga sampai panjang gitu. Sama seperti saya sebutnya kalau gelar panjang ini Apa? Wanda Dwi Warna Esos SPDMN. Nah itu. Sepeda mini. Ayah. Mana kan teman AMRT. Apa itu? Anu Merta. Aduh, ya pertama. Parah sih, aduh, maaf. Tapi itu dia kan luar biasa. Banyak hal tadi yang kita Iya, ungkap. bener. Dari mulai hobinya, dari mulai tadi namanya ternyata gelarnya luar biasa panjang, pernah ngeband juga ya. Ini yang belum mungkin pemirsa tahu, pemain band. Iya. Terus juga punya hobinya juga main motor sama nembak. Nembak lah orang mah yang Ya, diajak. nanti lah. Ayo, Nah, kita ajak ya kali-kali. ayo, ya. kapan-kapan kita. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa kita ingetin juga untuk tetap yang pertama like, Komen, subscribe, kirim doa, transfer, kirim endorse. dan segalanya ya di channel Garasi 181 di segmen obrolan halus, hal yang perlu lo tahu. Saya Wanda Urban, Pak. Elvi Urban ya, Elvi Urban. Kayak kiri lah, kayak kiri. Saya Wanda Urban pamit. Saya Elvi Urban. saya Ferdian. Jangan lupa terus tonton Garasi 181. Ngeng. Hatur nuhun. Assalamualaikum.